Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Salsabila dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan membahas tentang detail clearing. Apa sih clearing itu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Clearing adalah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Dua metode transfer uang lainnya meliputi real-time gross settlement dan real-time online. Metode pengiriman dengan clearing biasanya digunakan untuk utang piutang dalam bentuk surat dagang, surat berharga jangka pendek, dan obligasi. Nah, bagaimana sih proses transfer uang melalui clearing? Pada metode clearing atau lalu lintas giro, dana yang ditransfer oleh satu rekening tidak bisa diterima saat itu juga oleh rekening tujuan transfer, melainkan sekitar 2-3 hari kemudian. Hal ini karena pihak bank akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap jumlah uang yang dikirimkan. Selain melakukan pengecekan terhadap jumlah uang yang dikirimkan, pihak bank juga melakukan pengecekan terhadap kecukupan saldo dari rekening pengirim. Nah, biaya transfer menggunakan clearing ini umumnya lebih murah, sekitar 5.000 sampai 15.000 untuk sekali transfer. Jenis-jenis clearing. Terdapat 3 jenis clearing yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Clearing umum, yang kedua clearing lokal, yang ketiga clearing antar cabang. Manfaat-manfaat clearing. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran nasional. Yang kedua mempercepat layanan transfer dana sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan akomodasi yang lebih luas kepada pengguna untuk dapat melakukan transaksi dengan jumlah dana yang lebih besar, baik itu secara individu maupun perusahaan. Untuk selanjutnya, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Yang pertama yaitu clearing debit. Menurut SKNBI, clearing ini digunakan untuk keperluan kegiatan transfer debit yang berasal dari warkat debit yang diterbitkan oleh peserta yang terdaftar di wilayah clearing tersebut dan berupa cek serta biliet giro antar wilayah. Sedangkan yang kedua yaitu clearing kredit. Clearing kredit digunakan untuk transfer kredit dengan beberapa ketentuan khusus, yaitu A. Transfer hanya bisa dikliringkan apabila berasal dari peserta di suatu wilayah clearing dan ditujukan untuk peserta lainnya di seluruh wilayah Indonesia. B. Transfer kredit dilakukan dalam bentuk data keuangan elektronik atau DKE, kredit dalam mata uang rupiah. Nah, sistem clearing berdasarkan penyelenggaraannya. Berdasarkan proses penyelenggaraannya, clearing terbagi ke dalam beberapa sistem berikut ini. Yang pertama ada sistem manual, sistem semi-otomasi, sistem otomasi, sistem clearing elektronik. Warkat clearing. Berikut ini beberapa warkat clearing yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu cek, yang kedua biliet giro, yang ketiga wesel bank untuk transfer atau WBUT, yang keempat yaitu nota debit, yang kelima nota kredit, yang keenam ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, dan yang terakhir ada warkat lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia atau BI. Untuk yang terakhir, mekanisme clearing manual. Yang pertama, clearing penyerahan merupakan mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan warkat debit keluar dan warkat debit keluar. Untuk yang kedua yaitu clearing pengembalian adalah clearing manual yang mekanisme penerimaan warkat clearing pesertanya berupa warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Sekian
Dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.